Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga Roh Kudus, biarlah pagi ini kami semua diberkati, agar kami mengerti bagaimana harus hidup. Agar kami mengerti bahwa hidup kami ini sudah seharusnya bersuka cita karena anugerah Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Pagi ini kita akan mengambil satu perikop dari kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-6 dari ayat 1 sampai 16. Coba kita baca dan kita hayati kebenarannya. Ya, saya bacakan. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dan dengan tangannya. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Hari itu hari Sabat. Harusnya tidak boleh memetik gandum. Apalagi memakannya. Sedang memetik. Ayat 2-nya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Ini murid-muridnya melanggar hukum Taurat yang dipercaya hari itu. Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, sampai di sini, waktu itu orang bertanya-tanya, hari Sabat itu tidak boleh. Apalagi roti yang ada di dalam bait Allah yang hanya untuk para imam. Dimakan dan dibagi-bagikan. Hari itu hal tersebut dianggap sebagai melanggar hukum Taurat. Melanggar etika Taurat. Tetapi itulah yang Tuhan lakukan. Penjelasan Tuhan adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jangan dibalik. Hari Sabat itu tuannya manusia, manusia hambanya. Sehingga manusia mengikuti hari Sabat seolah-olah hari Sabat adalah Tuhannya. Jangan dibalik. Ya. Hukum Taurat itu dibuat untuk menyelamatkan manusia. Bukan sebaliknya, manusia dipersulit oleh hukum Taurat. Jangan sampai manusia hidup dipersulit oleh agama. Justru agama itulah yang membentuk manusia agar mengalami sukacita yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan. Sebagian menggunakan agama untuk menghukum sesamanya. Ini orang Farisi dan ahli Taurat itu semangatnya itu menghukum. Kalau orang tidak sesuai hukum Taurat, ya ingin menghukum mereka. Padahal Tuhan Yesus datang bukan untuk itu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ayat ke-6. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ini kalau zaman sekarang itu stroke. Jadi rupanya penyakit stroke sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Ayat 8. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka.
lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Bapak Ibu Saudara bisa mengerti situasinya ya. Orang-orang Farisi itu menunggu Yesus buat salah di hari Sabat. Dan Tuhan mengerti hal itu. Bahkan Tuhan dengan sengaja menyembuhkan orang ini di hari Sabat. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Bahkan di tengah, saudara. Di tengah itu maksudnya adalah supaya orang-orang melihat, ini loh, aku menyembuhkan orang ini di hari Sabat. Sengaja malah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Orang-orang agamawi itu begitu, saudara. Orang-orang ini tidak mengerti mana yang penting. Yang penting melakukan hukum agama tanpa memandang konteks yang benar. Nah, inilah orang yang beragama tapi tidak manusiawi. Keberagamaan yang Tuhan ajarkan itu yang manusiawi. Sebab kalau kita ingat hukum yang terutama itu adalah hukum kasih. Jadi kalau cuman aturan agama itu kalah dengan hukum kasih. Itu yang terutama. Makanya di hari Sabat Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Tuhan menyembuhkan orang yang tangan kanannya tidak bisa bergerak, lumpuh. Di hari Sabat loh. Nah, makanya Tuhan menjelaskan juga mana yang lebih penting. Berbuat jahat atau berbuat baik. Di hari Sabat nih. Orang-orang itu marah. Marah besar. Sebab itulah orang beragama. Kalau hukum agama dilanggar sedikit aja marah luar biasa. Mengabaikan hukum kasih. Inilah sebabnya Tuhan Yesus datang. Sebab orang-orang salah mengerti akan hukum agama Taurat itu. Mereka menerapkan Taurat dengan tanpa kasih. Makanya ada istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan kita harus mengerti, setelah Tuhan Yesus mati, semua itu dibatalkan. Tidak boleh ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tidak boleh. Setelah Yesus mati, hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya dibatalkan. Tidak perlu lagi mengadakan korban bakaran seperti zaman Perjanjian Lama menurut Taurat. Tidak perlu lagi merayakan hari raya Taurat itu. Ya, tidak perlu lagi mendewakan atau mengutamakan atau mengkultuskan hari Sabat. Kenapa? Karena Sabat sendiri adalah Tuhan Yesus. Kita harus ikut ajaran Tuhan Yesus. Bahwa semua hari-harinya Tuhan. Bahwa kita harus beribadah seluruh harinya Tuhan. Setiap hari. Bukan cuma hari Sabat atau hari Minggu. Ini loh yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengalami sukacita yang benar dari anugerah Tuhan itu. Tuhan memberikan anugerah bukannya supaya kita, aduh, takut buat salah, begini, begitu. Bukan. Supaya kita menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang cerdas mengerti apa kehendak Bapa yang harus kulakukan dalam hidupku ini. Itulah anak-anak Allah. Bukan orang yang fanatik beragama. Tapi orang yang cerdas. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, Tuhan berkenan. Bahkan melanggar hukum hari Sabat. Hari ini, orang hari Sabat bekerja di kantor. Nggak masalah. Bahkan bekerja itu pun ibadah. Asal dilakukan dengan benar. Kerja keras, jujur, untuk Tuhan. Kan begitu ya.
Jadi inilah yang akan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang beragama salah mengerti, sehingga mereka ketakutan buat salah, tidak mengalami damai sejahtera yang Tuhan lakukan, yang Tuhan anugerahkan. Tidak bisa mengalami sukacita yang sebenarnya. Makanya Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Jadi ketika kita hidup, tidak dituntun oleh Taurat, tapi dituntut oleh kasih-Nya Tuhan. Tidak mungkin kita berbuat dosa kalau kita mengalami kasih-Nya Tuhan. Tidak mungkin kita tidak damai sejahtera bersuka cita oleh anugerah Tuhan. Tapi kalau orang beragama tidak bisa sukacita, takut melakukan pelanggaran aturan-aturan agama. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus secara langsung. Ayat 12-16. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Hubungan yang dekat itu harus kita alami. Bagaimana kita memanggil dia Bapa, tetapi dekat secara emosional maupun secara pikiran dan perasaan. Benar-benar dekat bergaul. Berdoa itu bukan hanya karena beragama, apalagi doanya hafalan. Doa itu adalah doa yang tulus, sedang berdialog dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Kan mestinya begitu ya. Ayat 13. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tuhan memanggil ke-12 rasul. Rasul loh ini. Tetapi satu diantaranya pengkhianat. Yudas. Fakta ini menceritakan bahwa meskipun anugerah itu dicurahkan, tetapi hasil akhirnya masih tergantung manusianya itu. Yudas memilih jadi pengkhianat. Meskipun hari ini kita mengaku percaya Tuhan, tapi harus tekun taat sampai mati. Jangan sampai jadi pengkhianat, saudara. Jangan bicara kalau Tuhan memilih kita, lalu kita pasti selamat otomatis. Salah itu ajaran itu. Buktinya, Yudas dipilih Tuhan, tapi ia berkhianat. Ya. Nah, kalau kita melihat perikop ini, harusnya kita bersyukur pagi ini. Kita diberi pengertian, dan kita harus bisa merasakan kasih-Nya Tuhan atas kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan datang untuk memberikan contoh teladan. Bagaimana kita harus hidup. Bukan dituntun oleh syariat Taurat, tapi dituntun oleh kehendak Tuhan. Hukumnya adalah kehendak Tuhan. Hukumku adalah kehendak Tuhan, bukan aturan yang tertulis. Jadi kalau aku hidup menyenangkan Dia. Ya. Jadi kalau Tuhan mencurahkan anugerahnya, kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh sudah merasa selamat, tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi kita, kita pun harus membalas kasih-Nya. Kita harus mengasihi Dia. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Ya. Nah, pagi ini kita harus berubah. Kita harus bisa merasakan bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga kita merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan itu. Kita bisa meresponi anugerah dengan benar, dengan tulus, dan merasakan betapa luar biasanya Tuhan membentuk kita. Ya, Bapak Ibu bisa membaca di Matius 5 ayat 4 sampai 12, apa itu berbahagia.
bersukacita karena Tuhan. Bukan seperti sukacita yang dunia berikan, bukan. Ya, sukacita itu di Alkitab salah satunya memakai kata makarios. Makarios itu artinya yang pertama bersukacita, yang kedua berbahagia, yang ketiga merasa diberkati, yang keempat merasa beruntung. Bukankah itu kita semua harusnya? Banyak orang tidak bisa merasakan. Mengapa? Yang pertama, ia banyak keinginan, sehingga hidupnya tidak puas, tidak bisa bersyukur. Yang kedua, ia tidak mengerti firman kebenaran. Selama ini ia diajar salah, ya, sehingga tidak bisa merasakan betapa anugerah Tuhan itu luar biasa. Ya. Yang ketiga, sebenarnya ia tidak cinta Tuhan. Sebab orang yang cinta Tuhan akan melakukan seluruh perintahnya. Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Karena sangat mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Itulah lama-kelamaan makin peka, sehingga kita bisa merasakan benar-benar bahwa kita itu sangat berbahagia, bersukacita. Bagaimana kita bersukacita? Banyak orang bersukacita kalau uangnya banyak. Kalau sukses, kalau berkuasa, itu bukan sukacita yang dimaksud Tuhan. Sukacita yang itu, karena uang dan sebagainya itu hanya sementara. Tapi sukacita di dalam Tuhan bisa kita alami sejak sekarang. Pagi hari kita datang, kita berkumpul, kita mengalami sukacita. Meskipun kita cuma bertatap muka lewat Zoom, tapi kita harusnya senang banget. Ya, di dalam Tuhan itu kita senang. Kemewahan nggak bisa membuat kita senang, percaya deh. Sebab ada banyak orang yang kaya, terkenal, cantik, ganteng, akhirnya malah bunuh diri. Itu membuktikan bahwa di dalam jiwa kita itu ada suatu tempat atau ruangan atau lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia ini. Kekayaan nggak bisa mengisi juga. Itu sebabnya manusia tidak pernah puas. Orang yang super kaya pun nggak puas. Nggak bahagia, nggak suka cita hidupnya. Dia bisa makan di restoran yang sangat mahal, tapi tidak ada sukacita. Sementara kita bisa makan di rumah. Cuma tempe sama sambal aja udah seneng banget. Kita happy. Enak gitu. Ayam, kalau orang Jawa bilang itu ayam. Ayam tentrem karena bersama Tuhan. Ya, hidup jadi plong. Mau cari apa sih hidup ini? Ya hidup ini ya kerja keras, belajar, bersukacita di dalam Tuhan. Kan cukup. Mau apa lagi? Setiap kita diberi porsi yang berbeda memang. Ada yang ditempatkan di pekerjaan Tuhan yang berbahaya. Ya. Ada yang di kelompok kecil di suatu desa. Itu pun sama. Di mata Tuhan sama. Fungsinya saja beda-beda. Tapi kita semua harus bisa merasakan sukacitanya Tuhan. Makarios. Ya. Itulah yang dimaksud oleh Alkitab, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan itu, bukan. Takut akan Tuhan itu seperti anak sama bapak. Gak berani kurang ajar. Takut, taat, tapi dekat. Bukan takut, ketakutan, tapi dekat. Itulah Tuhan kita. Ya. Dalam perumpamaan lain, kalau kita belajar kebenaran itu memang harus lengkap. Di perumpamaan yang lain kita diumpamakan seorang hamba, dia tuannya. Artinya kita harus melakukan kehendak Tuhan kita. Di bagian yang lain kita harus menyebut dia Bapa, artinya kita anak. Bagaimana mungkin kita tidak bersukacita? Kita dijadikan anak, anak-anak Allah loh. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di situ bahwa barang siapa menerimanya, menerima Tuhan Yesus maksudnya, diberinya kuasa
supaya menjadi anak-anak Allah. Betapa kita sangat bersyukur, saudara. Oleh sebab itu, mulai sekarang jangan banyak keinginan. Keinginan kita cuma satu. Sebelum kita menutup mata, marilah kita hidup berkenan bagi Tuhan. Alami sukacitanya Tuhan. Sebab Tuhan sudah berikan anugerahnya bagi kita. Semuanya sudah diberikan bagi kita. Tinggal kita yang harus belajar meresponi anugerah Tuhan, belajar menjadi anak Bapa di surga, belajar menjadi hamba yang baik, belajar bersyukur, belajar bersukacita. Apapun situasinya, mari kita belajar bersukacita di dalam Tuhan. Coba Bapak, Ibu, Saudara perhatikan di sekeliling kita. Kalau yang punya orang tua, masih ada orang tua, ada saudara, ada anak, ada teman-teman, sahabat kita, ada saudara seiman kita. Perhatikan deh semuanya. Semuanya akan berlalu satu persatu. Tapi justru itulah kita bersukacita karena akan ketemu lagi di surga. Nah, selama kita masih bisa bertemu, udah deh nggak usah aneh-aneh. Kita jalin berkeluarga. Semua keluarga Allah di bumi. Kita saling mengasihi, saling tolong-menolong, ada yang kekurangan, berbagi, ya. Dengan cara itulah sebenarnya sukacita itu bisa dialami. Bukan karena kaya raya atau sukses, bukan. Tapi dalam kesederhanaan pun kita bisa mengalami sukacitanya Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, jadi pagi ini kita coba merenungkan firman yang barusan kita dengar ini. Bagaimana kita hidup ke depan, dirubah mindset-nya, pola pikirnya, sehingga kita tidak apa ya, kalau orang Jawa bilang itu kemerungsung. Kemerungsung itu pengen ini itu, nggak bisa puas, nggak bisa bersyukur, ya. Kita harus bisa bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Terima kasih Tuhan atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami ini. Kami sungguh diberkati, kami sungguh beruntung, kami sungguh bersukacita karena Tuhan. Harusnya demikian loh. Orang yang tidak bisa bersukacita itu sebenarnya itu menghina Tuhan sebenarnya. Sebab Tuhan sudah lakukan semuanya untuk kita. Bahkan penyertaannya dalam hidup kita ini nyata. Cuma sayang ada beberapa orang yang berkata begini, aku nggak berasa Pak disertai Tuhan. Lah, nggak berasa kan salah kita sendiri. Kenapa kita tidak mencari Tuhan? Setiap saat kita harus cari Tuhan. Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kita loh. Tapi orang suka mengabaikan. Tidak menyadari hal itu. Tidak menyadari bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Coba kita semua belajar. Kalau ada sesuatu, ajak bicara. Tuhan atau Roh Kudus. Terima kasih untuk hidup ini. Ada banyak orang yang kasihan. Bukan kasihan karena miskin. Kasihan mereka tidak mengenal Engkau. Beri aku hikmat. Bagaimana supaya hidupku ini menjadi terang, menjadi garam. Sehingga banyak orang bisa belajar melalui hidup kita ini. Dan mereka pun mengenal anugerah Tuhan. Dan menerimanya. Dan bisa mengalami sukacita yang sama dengan kita. Harusnya demikian. Ya, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita, yuk kita belajar bersyukur, belajar bersukacita. Anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Kalau kita bisa bernafas gini aja udah senang banget harusnya. Sebab kalau tidak, coba kita main ke rumah sakit, ke ICU, orang yang sedang dipasang selang dan sebagainya.
maka kita akan bisa bersyukur, iya, aku bisa nafas dengan lega. Aku masih bisa memuji Tuhan, masih bisa mendengar firman yang benar, masih mempunyai kesempatan ketemu teman-teman, ketemu sesama, saling mengasihi, ya. Sebelum hari itu tiba, yuk kita belajar terus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Kita mengucap syukur, bahkan kita membagi cintanya Tuhan kepada sesama. Bahkan kita membagi sukacita kita kepada sesama. Orang-orang pasti bertanya, kenapa sih Bapak ini atau Ibu ini kok bersukacita terus wajahnya itu? Padahal hidup biasa-biasa saja. Nah, itu baru hebat. Kalau orang senang banget, sedang dapat lotre, nah itu orang biasa aja itu. Tapi ini, kenapa ya dia itu kok bersukacita terus ya? Karena punya Tuhan. Karena kita merasa ada Tuhan dalam diri kita. Yang kita takutkan cuma satu, berbuat dosa. Amin ya, Bapak Ibu, Saudara. Saya percaya firman yang disampaikan dengan benar. Firman itu punya kuasa loh. Di kitab suci dikatakan bahwa Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bahwa kebenaran seperti ini akan mengubah cara berpikir, mengubah akal budi, mengubah perasaan kita, sehingga makin dekat Tuhan. Sehingga makin bisa bersyukur merasakan damai sejahtera itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.